Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan survei konsumsi pangan ya, mata kuliah survei konsumsi pangan. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, tentu saja Pak Ansar sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana itu survei konsumsi pangan ya. Selaku review saja bahwa survei konsumsi pangan itu ada yang sifatnya kuantitatif dan ada yang sifatnya kualitatif ya. Yang kuantitatif itu maksudnya adalah kita mengukur porsi ya, kita mengukur porsi berapa jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau suatu masyarakat. Sedangkan secara kualitatif itu maksudnya kita melihat seberapa beragam konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh seseorang ya. Kita tinjau dari kualitasnya. Makanan yang konsumsi yang berkualitas tentu saja salah satunya bisa dilihat dari seberapa beragam konsumsi itu. Pengukuran secara kuantitatif itu bisa dilakukan dengan cara recall 24 jam, ada food waging, kemudian food record, kemudian untuk secara kualitatif kita lakukan misalnya dengan menggunakan food frekuensi. Ini ada yang bisa menyalakan, yang kameranya memang dimatikan ya. Ini seperti seolah saya berbicara sendiri. Boleh dinyalakan kameranya? Ya. Yang tidak bising suaranya, boleh dinyalakan saja mikrofonnya. Yang kira-kira tidak ada suara-suara di belakang, boleh dinyalakan mikrofonnya. Supaya kita bisa lebih interaktif. Ya, oke. Pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi tentang salah satu yang Pak Ansar sudah jelaskan, recall 24 jam dan food frekuensi ya. Halo? Iya, Bapak. Ya, sudah ya. Oke, sekarang kita akan berdiskusi tentang food waging ya. Saya coba share screen. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang salah satu metode yang digunakan dalam survei konsumsi pangan yang kita kenal dengan sebutan food waging atau dalam bahasa Indonesianya penimbangan makanan ya, metode penimbangan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa food waging ini adalah salah satu metode untuk menilai konsumsi makanan secara kuantitatif ya. Sekali lagi saya ulangi, metode kuantitatif. Jadi metode pengukuran survei konsumsi pangan itu bisa kita bagi dua ya. Ada yang kita kenal dengan metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Food waging ini merupakan salah satu metode kuantitatif, di mana maksudnya kuantitatif itu adalah kita ingin mengetahui atau mengukur jumlah ya, mengukur jumlah daripada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Food waging ini merupakan metode yang paling standar, yang paling bagus sebenarnya untuk menilai konsumsi daripada makanan seseorang dalam periode waktu tertentu. Jadi bagaimana cara terbaik sebenarnya untuk melihat atau mengukur makanan yang dikonsumsi seseorang adalah kita harus tahu berapa makanan yang masuk ya, yang masuk di dalam tubuh ya. Maksudnya yang masuk melalui mulutnya itu adalah cara terbaik untuk mengetahui berapa konsumsinya. Kalau metode recall itu kan kita menanyakan apa yang dia makan ya.
Kemudian food frequency, kita menanyakan seberapa sering dia mengkonsumsi makanan tertentu. Tetapi dalam metode food waging, kita akan menimbang, ya, melakukan penimbangan, ya. Jadi kita timbang makanan yang akan masuk ke dalam mulut seseorang itu, ya. Metode food waging ini biasanya dilakukan di tempat-tempat institusi penyelenggaraan makanan tertentu, misalnya di rumah sakit, di asrama, kemudian di sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pengasramaan ya untuk siswanya, kemudian di perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu ya yang menyelenggarakan penyelenggaraan makanan secara institusi. Ada beberapa prinsip dasar daripada metode food waging. Food waging itu prinsip utamanya adalah kita menimbang, ya, kita menimbang makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Bagaimana caranya kita menimbang makanan yang dikonsumsi oleh seseorang? Pertama adalah kita harus menimbang terlebih dahulu makanan yang akan dikonsumsi. Jadi makanan itu sebelum dimakan ditimbang dulu berapa beratnya. Ya. Jadi saya ulangi, prinsip daripada food waging yang pertama adalah kita timbang makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian setelah responden atau seseorang atau individu mengkonsumsi makanan tersebut, sisa dari makanan itu kita timbang kembali. Ya. Jadi prinsipnya adalah seorang ahli gizi atau petugas pengumpul data melakukan penimbangan makanan yang akan dikonsumsi dan menimbang sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh seseorang. Jadi makanan sebelum dimakan ditimbang dulu, kemudian setelah orangnya makan, sisanya ditimbang. Jadi hasil pengurangan antara makanan sebelum dikonsumsi dengan sisa, itulah yang merupakan hasil dari makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang atau yang dimakan oleh orang tersebut. Bisa ya? Paham ya maksudnya ya? Mikrofonnya dinyalakan saja, tidak apa-apa, supaya kita bisa lebih interaktif. Kemudian, ya, hasil penimbangan makanan sebelum dikonsumsi dikurangi dengan makanan sisa yang tidak dikonsumsi. Ya, itu adalah menunjukkan berapa bobot atau massa atau jumlah daripada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Kemudian hasil daripada penimbangan tersebut dicatat dalam satuan gram ya, dengan tujuan untuk mengetahui bobot makanan yang dikonsumsi. Jadi lagi-lagi di ilmu gizi dasar saya ingatkan kalian sudah belajar bagaimana melakukan analisis nilai gizi ya, analisis nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi. Jadi bahan makanan yang dikonsumsi itu untuk mengetahui berapa kandungan gizinya, ya tentu kita harus mengetahuinya dalam satuan bobot dalam satuan gram ya. Jadi hasil penimbangan itu dicatat dalam satuan gram, berapa gram yang dia makan. Kemudian prinsip berikutnya daripada food waging, yaitu sebaiknya kita menggunakan timbangan ya dengan ketelitian dalam satuan gram ya, ketelitian dalam 1 gram. Ini penting sekali karena ya semakin teliti timbangan yang kita gunakan, tentu itu akan semakin baik untuk mendekati berapa jumlah sesungguhnya daripada bobot makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan metode penimbangan atau food waging ya. Yang pertama, menimbang makanan yang dikonsumsi dan mencatat dalam formulir yang telah disediakan. Jadi nanti ada contoh formulir, ya ada contoh formulir daripada food waging seperti pada slide ini. Nanti sebentar dijelaskan satu-satu ya. Pertama, Anda timbang, Anda harus menimbang makanan yang akan dikonsumsi. Sekali lagi saya garis bawahi, yang akan dikonsumsi ya. Yang akan, ya.
Kalau saya bilang menimbang makanan yang akan dikonsumsi, berarti itu adalah sebelum dimakan, ya. Makanan sebelum dimakan harus ditimbang terlebih dahulu berapa beratnya. Kemudian, setelah respondennya mengkonsumsi makanannya atau makanan tersebut, jadi setelah respondennya makan itu makanan, lakukan penimbangan terhadap sisa, ya, sisanya. Jadi sebelum dimakan ditimbang terlebih dahulu, kemudian dicatat berapa beratnya. Setelah respondennya makan, sisa daripada makanan yang dikonsumsi itu ditimbang kembali, ya. Kemudian dicatat lagi pada formulir. Kemudian lakukan pengurangan, ya, antara jumlah makanan yang sebelum dikonsumsi dikurangi dengan sisa makanan yang tidak dikonsumsi. Jadi, untuk mendapatkan berapa jumlah makanan yang masuk di dalam tubuh seseorang atau yang dia makan atau yang dia konsumsi, yaitu jumlah makanan yang akan dikonsumsi dikurangi dengan sisa, ya. Jadi, makanan yang dia makan dikurangi dengan sisa. Kemudian setelah Anda tahu berapa yang dia makan, setiap jenis makanan itu Anda tuliskan bahan-bahan makanannya apa saja. Ini prinsipnya sama dengan metode recall 24 jam. Anda menanyakan menunya, setelah menunya dari setiap makanan Anda tahu, Anda kemudian mengurai dari setiap menu itu bahannya apa saja. Ya, demikian juga dengan ketika melakukan food weighing. Setiap makanan yang Anda timbang itu, kemudian Anda rinci bahwa makanan itu misalnya sayur tahu goreng misalnya. Tahu goreng itu kan selain ada tahu, ada minyak goreng misalnya. Atau misalnya nasi goreng telur dadar misalnya. Ada nasi, ada beras, ada nasi, ya. Ada nasi, kemudian ada telur goreng misalnya kan. Itulah yang akan Anda harus breakdown atau harus Anda uraikan, Anda rinci di dalam jenis bahan makanan dari setiap makanan yang dikonsumsi oleh responden. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan faktor konversi matang mentah untuk setiap bahan makanan. Jadi secara umum di dalam TKPI itu kandungan gizi daripada makanan atau bahan makanan itu dalam kondisi mentah, ya. Kondisi mentah, bukan dalam kondisi matangnya. Kalaupun ada yang kondisi matangnya juga ada, tetapi secara umum dalam kondisi mentah. Jadi yang kandungan mentahnya inilah yang kemudian Anda hitung berapa kandungan gizinya. Untuk menentukan berat mentah ini, ya tentu Anda harus menggunakan faktor konversi, karena Anda menimbang makanan dalam metode ini, Anda timbang dalam kondisi sudah matang atau sudah masak, ya. Jadi karena Anda timbang dalam kondisi masak, berarti Anda harus hitung berapa berat mentahnya. Cara menghitung berat mentah seperti apa? Anda gunakan faktor konversi. Anda kali berat mentah sama dengan berat matang kali faktor konversi. Sudah pernah di-share, ya, berapa faktor konversi matang mentah dari setiap menu makanan, ya. Setelah Anda tahu berapa berat mentahnya, Anda kemudian harus melakukan analisa nilai gizi atau kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh responden tersebut. Begitu, ya. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, Anda timbang makanan yang akan dikonsumsi atau sebelum dimakan, Anda timbang terlebih dahulu makanannya. Kemudian Anda catat berapa beratnya. Setelah respondennya makan, Anda timbang sisanya. Kemudian Anda catat lagi di formulirnya. Setelah Anda catat, kemudian Anda kurangi hasil penimbangan makanan sebelum dimakan, Anda kurangi dengan sisanya untuk mendapatkan berapa jumlah makanan yang dikonsumsi. Setelah Anda dapatkan itu, setiap bahan makanannya Anda rinci bahan-bahannya apa saja, ya. Kemudian Anda tentukan faktor konversinya matang mentah untuk mendapatkan berat mentah.
Setelah Anda dapatkan berat mentah daripada setiap jenis bahan makanan, Anda lakukan analisa atau menghitung kandungan nilai gizi dari setiap bahan makanan dengan menggunakan TKPI, ya, atau tabel komposisi pangan Indonesia. Anda gunakan itu. Bisa ya? Oke. Kemudian ini adalah contoh formulir food waging. Ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom waktu makan. Ya, waktu makan ini Anda bisa tulis pagi, siang, malam, atau dengan menggunakan jam juga boleh. Kemudian nama hidangan, ya, nama hidangan atau nama menunya, ya. Misalnya nasi goreng, ya. Beratnya berapa setelah Anda timbang tadi, ya. Anda timbang ini berat masak ini sebelum dia makan, ya. Anda tulis berapa sebelum dimakan, Anda timbang berapa. Kemudian setelah respondennya makan, Anda timbang lagi sisanya berapa. Kalau dia habiskan berarti di sini dituliskan adalah 0, ya, kalau dia habiskan. Artinya tidak ada sisa. Kemudian jumlah makanan yang dikonsumsi. Jumlah makanan yang dikonsumsi adalah berat masak yang ini dikurangi dengan sisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda tulis sini. Misalnya nasi goreng tadi, misalnya nasi gorengnya, berat masaknya itu misalnya adalah 150 gram. 150 gram. Sisanya berapa? Kalau misalnya dia habiskan nasi gorengnya, Anda tulis 0. Kalau misalnya dia ada sisanya, Anda timbang berapa sisanya. Misalnya setelah didapat sisanya adalah sisanya adalah tinggal 60 misalnya. Anda tulis sini 60. Jumlah makanan yang dikonsumsi adalah 150 dikurang 60. Berarti adalah 90 gram, ya. 90 gram. Dapatkan 90 gram. Faktor konversi dari untuk nasi goreng itu berapa dia? Anda bisa lihat di buku faktor konversi itu, ya. Kemudian faktor konversi penyerapan minyak, ya. Karena ini Anda menggunakan nasi goreng, ya tentu ada minyak di sana, ya. Ada minyak. Jadi di sini ada beras. Untuk bahan makanannya ada beras. Di sini ada minyak goreng. Jadi kalau bikin nasi goreng itu kan ada minyaknya, ya. Cuman Anda perlu perhatikan juga, ada yang serapan minyak dan ada yang kalau nasi goreng itu kan kalau kita tambahkan minyak di wajan, misalnya sekian sendok makan, ya minyak itu yang habis secara keseluruhan, ya. Jadi kalau misalnya minyak yang misalnya 2 sendok makan atau 1 sendok makan, misalnya 10 gram, ya berarti itu semuanya masuk, ya. Karena bikin nasi goreng itu dia tidak seperti menggoreng tempe, ya. Karena bikin nasi goreng minyaknya masuk semua ke nasi gorengnya. Tidak ada sisa di wajan kalau kita habis bikin nasi goreng, ya. Jadi berarti dia misalnya 100% nih. Kalau dia begitu kan modelnya dia 100% dia punya serapan minyak. Ya kan? Kalau orang bikin nasi goreng, berapa minyak yang terserap? Halo? Iya, Pak. Kalau kita bikin nasi goreng, berapa minyak yang terserap? Biasanya kalau kita bikin nasi goreng, berapa minyak yang terserap? Halo? Halo? Kok tidak ada suaranya? Kalau kita bikin nasi goreng, biasanya berapa minyak yang terserap? Coba dinyalakan mikrofonnya. Fadel, kalau kita bikin nasi goreng, Fadel, berapa minyak yang tersisa?
Mana? Ini. 2. Sudah itu. Berapa? 20, Bapak. 20, Bapak. 20. Iya. Maksudnya 20 bagaimana tuh? Kalau Anda bikin nasi goreng, terus kenapa 20? Atau dari mana 20? Halo. Iya, Bapak. Tunggu, Pak. Ya, Lulu gimana? Dari mana tadi 20? Kalau kita bikin nasi goreng, minyak gorengnya biasanya berapa? Berapa kita menggunakan minyak goreng? Kalau Anda bikin nasi goreng di rumah, siapa yang pernah bikin nasi goreng? 10 gram, Pak. 10 gram. Ya, misalnya 10 gram. 10 gram itu berapa? Kalau dalam ukuran rumah tangga, berapa banyak itu? Anda gunakan apa kalau begini? Sendok. Sendok, Bapak. Untuk makan, Bapak. Ya, sendok makan. Misalnya Anda bikin nasi goreng, 1 sendok makan ya. Ya, 1 sendok makan berapa gram? 10, Pak. Oke. Berarti coba ini Christian Oven, kalau Anda bikin nasi goreng, Anda taruh minyak goreng di wajan kira-kira berapa banyak? Kalau Tidak misalnya sebanyak, goreng, Berapa? kalau misalnya kita menggoreng nasi dan ukurannya 10 gram, 1 sendok makan, berarti yang tidak ada yang sisa, Pak. Kalau misalnya kita menggoreng nasi, dan seperti yang Bapak bilang tadi, tidak sama dengan menggoreng tempe. Ya. Berarti semua minyaknya ikut kan terserap 100% ya? Iya, Pak. Ya, berarti kalau kita bikin nasi goreng itu biasanya serapan minyaknya 100%. Kalau kita bikin tempe goreng itu tidak 100% karena selalu ada sisa minyak di wajan ketika kita menggoreng tempe ya. Berapa serapan minyak tempe goreng Anda bisa lihat itu mungkin sekitar 10 atau sampai 20% saja kayaknya ya. Anda bisa lihat di buku serapan minyak ya. Itu maksudnya ya. Kita mengetahui berapa serapan minyak. Kemudian bahan makanannya misalnya kayak nasi goreng berarti ada beras, kemudian ada minyak goreng. Beras ini berarti dia sudah dalam bentuk bahan mentahnya kan? Kemudian beras itu yang nasi goreng tadi, misalnya nasi goreng misalnya 150. Faktor konversi nasi goreng atau berat biasanya kalau Anda menggoreng nasi atau bikin nasi goreng biasanya itu nasi yang sudah masak atau nasi atau beras mentah. Nasi yang sudah masak, Pak. Ya, berarti ini misalnya nasi goreng Anda gunakan konversi nasi ya. Konversi nasi itu berapa dari nasi untuk mendapatkan berapa berat berasnya. Ya, nanti dicek di buku konversi itu berat 1,2 atau 0,8 nanti dicek ya berapa beratnya 1,2 kayaknya ya. Misalnya 0,8 deh. Berarti kalau misalnya 150 ini dikali 0,8 ya berarti sekitar berapa 120 gram misalnya ya. Nanti Anda cek di buku konversi matang mentah itu untuk mendapatkan berapa berat mentah daripada setiap bahan makanan. Setelah itu serapan minyaknya tadi ya, misalnya bikin nasi goreng kan pakai minyak, berarti ada minyak goreng. Beratnya minyak goreng tadi misalnya Anda gunakan atau menunya itu ya Anda gunakan misalnya 1 sendok makan. Berarti Anda tulis di sini misalnya beratnya adalah 10 gram kalau Anda pakai 1 sendok makan.
Ya kan, misalnya di sini untuk berasnya misalnya 150, misalnya 75 gram misalnya. Nilai inilah yang kemudian Anda hitung berapa kandungan gizinya dengan menggunakan TKPI ya, tabel komposisi pangan Indonesia itu. Kemudian setelah itu, ini food waging ini tidak sederhana. Kalau Anda sudah mengerti prinsipnya, Anda sudah bisa lakukan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena food waging ini artinya kita menimbang secara nyata, secara aktual, secara sesungguhnya, secara kondisi realnya, kita betul-betul timbang, pastikan berapa makanan yang masuk ke dalam mulut atau yang dikonsumsi oleh seseorang, maka metode food waging ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai gold standar atau menjadi rujukan berapa konsumsi makanan seseorang. Jadi saya ulangi, food waging ini merupakan bisa dijadikan sebagai gold standar. Gold standar itu nilai rujukan ya, atau metode rujukan. Kalau kita bilang gold standar berarti itu rujukan ya. Gold itu kan emas, standar itu rujukan ya. Jadi kalau gold standar berarti rujukan utama ya. Kalau di emas itu kan yang mulia, rujukan paling bagus ya. Jadi metode food waging ini kita bisa jadikan sebagai gold standar dalam mengukur konsumsi seseorang. Kenapa kita jadikan gold standar? Karena kita betul-betul menghitung, kita betul-betul mengukur berapa jumlah makanan yang masuk ke dalam mulut seseorang atau yang dikonsumsi oleh seseorang. Kenapa kita jadikan gold standar? Karena paling akurat dibandingkan dengan metode yang lain. Kenapa kita katakan paling akurat dibandingkan metode yang lain? Karena kalau Anda menggunakan recall 24 jam, itu kan Anda menanyakan makanan apa yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu hari yang kemarin berdasarkan ingatan. Ya kan? Berdasarkan ingatan daripada responden. Tetapi kalau Anda menggunakan food waging, ini Anda mengukur betul-betul makanan, Anda menimbang betul-betul berapa jumlah makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Kalau Anda recall, Anda hanya tanyakan berapa yang Anda makan, ya kan? Demikian juga dengan metode yang lain. Kemudian kelebihan yang berikutnya daripada food waging adalah mengurangi bias yang berasal dari ingatan responden. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau recall itu Anda mengandalkan ingatan daripada responden. Ini tentu saja bisa menimbulkan bias ya, atau bias itu melenceng ya, atau tidak tepat. Kemudian keuntungan yang berikutnya daripada metode food waging adalah dia mengurangi bias yang berasal dari keterbatasan responden dalam menjelaskan ukuran atau porsi makanan yang dia konsumsi. Jadi kalau dalam metode recall 24 jam, sekali lagi kita bandingkan dengan recall 24 jam misalnya ya, itu kan responden, kita tanya ke dia berapa banyak yang dia makan. Kalau recall kan, Anda makan apa kemarin? Makan nasi. Nasinya berapa banyak? 1 piring. 1 piringnya seperti apa? Nah, dia tunjukkanlah atau Anda bantulah dia dengan menggunakan food model misalnya, atau food picture misalnya, atau food chart itu ya. Anda kasih dia bukunya, oh seperti ini banyaknya. Kemudian Anda estimasi atau Anda perkirakan kan berapa beratnya. Tetapi dalam metode ini, dalam metode food waging ini, lagi-lagi Anda tidak lagi mengestimasi, tetapi Anda betul-betul mengukur berapa beratnya dengan menggunakan timbangan. Anda timbang itu makanannya, ya kan? Jadi tidak ada lagi istilah ini akan bisa menimbulkan bias daripada berapa jumlah yang dia makan. Kemudian juga
mengurangi bias yang berasal dari keterbatasan pewawancara pengumpul data dalam melakukan estimasi ukuran porsi yang dikonsumsi oleh responden. Ya, seperti tadi ya. Jadi kalau recall itu kan kita minta responden untuk menyampaikan berapa porsi yang dia makan atau berapa berat yang dia makan. Kita estimasi dengan menggunakan alat bantu. Juga pewawancara juga melakukan estimasi, memperkirakan berapa berat yang dia konsumsi. Tetapi lagi-lagi di dalam metode food waging, hal tersebut tidak lagi dilakukan proses estimasi, tetapi betul-betul yang ditulis adalah yang merupakan berat sesungguhnya atau bobot sesungguhnya daripada makanan tersebut, ya. Kemudian mengurangi perbedaan persepsi antara responden dan pewawancara. Ya, ini tentu saja ya, kalau kita menanyakan ke dalam recall, kita menanyakan ke responden itu makanan tertentu, itu kan ada bahan-bahan makanan tertentu, misalnya bahannya apa saja. Tapi kalau Anda timbang, Anda lihat betul makanannya, Anda kan bisa lihat di situ, oh makanan ini terdiri atas bahannya ini. Kemudian beratnya sekian. Jadi tidak ada lagi istilah perbedaan persepsi antara responden dan pewawancara, karena makanannya real ada di depan Anda ukur, Anda timbang, seperti itu. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur interpretasi data laboratorium, data antropometri, dan data klinis. Ya, tentu saja karena ini menunjukkan konsumsi real daripada seseorang, ya lagi-lagi ini tentu bisa mencerminkan berapa asupan sesungguhnya daripada seseorang tersebut, ya. Jadi bukan lagi hasil, kalau recall kan ya itu merupakan ada estimasi di situ ya, karena kita memperkirakan porsi. Kemudian pengukuran dilakukan selama beberapa hari dapat menggambarkan asupan sehari-hari respondennya. Tentu saja kalau ini kita lakukan secara berurutan dalam beberapa hari, itu akan menunjukkan berapa tingkat asupan daripada responden tersebut. Lebih tepat digunakan di tempat khusus seperti institusi tempat kerja, perusahaan, panti sosial, lembaga kemasyarakatan di mana seseorang tinggal bersama-sama. Ya, biasanya misalnya seperti di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan standar porsi daripada makanan itu sudah ditentukan. Jadi di rumah sakit biasanya makanan itu sebelum dihidangkan ya ditimbang berapa bobotnya. Sudah ada standar porsinya, sudah terstandar dia. Jadi food waging ini biasanya digunakan untuk mengukur atau dilakukan di tempat-tempat sistem penyelenggaraan makanan institusi ya. Seperti di rumah sakit, di tempat kerja, karena kan dia ada standar porsi di sana ya, untuk bisa lebih memudahkan itu. Nah, sekarang bagaimana ternyata selain memiliki kelebihan, meskipun sebagai gold standar, ternyata dia tetap saja juga memiliki kelemahan ya. Ada beberapa kelemahan ketika kita melakukan food waging. Pertama, ya tentu ini memerlukan waktu yang relatif lama untuk proses pengumpulan datanya. Karena Anda harus menimbang makanan sebelum dia makan, kemudian sisanya Anda timbang lagi. Ini tentu membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Kemudian memerlukan tenaga yang lebih banyak. Ya, tentu lebih rempong ya, lebih rempong Anda lebih rempong Anda mengukur atau lebih rempong melakukan food waging ini karena harus butuh tenaga banyak, tenaga yang lebih ini karena Anda harus menimbang, kemudian Anda biarkan dia makan dulu, kemudian Anda timbang sisanya. Ya, itu kan lebih butuh tenaga yang lebih banyak ya. Ketimbang misalnya kalau Anda recall, Anda cukup tanya-tanya saja makan apa, berapa banyak ya. Jadi food waging ini relatif butuh tenaga yang lebih banyak. Kemudian memerlukan alat khusus yang harus disediakan oleh peneliti atau pengumpul data seperti timbangan makanan ya. Ya, karena Anda menimbang, ya tentu harus ketika Anda ingin melakukan food waging atau penimbangan makanan,
Ya, tentu harus Anda punya timbangan. Bagaimana caranya Anda mau menimbang kalau tidak membawa timbangan atau tidak memiliki timbangan. Kemudian responden dapat merubah kebiasaan makan sehari-hari, terutama pada penimbangan yang dilakukan selama beberapa hari. Ya, ini juga bisa ada kecenderungan karena makanannya ditimbang, ya sehingga responden bisa saja dia ubah kebiasaan makannya karena dia tahu makanannya sedang ditimbang ya. Kemudian kurang cocok diterapkan pada masyarakat luas. Ya, kenapa kurang cocok? Karena kalau misalnya Anda ke masyarakat, Anda melakukan food weighing, kan repot itu Anda harus bawa-bawa timbangan. Kemudian setelah dia makan, Anda tunggu dia makan, kemudian Anda timbang lagi sisanya. Jadi kurang cocok memang diterapkan pada masyarakat luas. Tetapi kalau diterapkan pada institusi atau tempat-tempat yang menyelenggarakan pelayanan makanan massal, misalnya seperti di rumah sakit, di panti asuhan, nah ini cocok karena ya makanan di sana kan sebelum didistribusi ke ke konsumen-konsumen itu ditimbang terlebih dahulu. Setelah dia makan, Anda tinggal mengunjungi saja berapa sisa yang dikonsumsi daripada orang tersebut. Ya, saya kira itu untuk food weighing. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita diskusi. Ada yang belum dipahami terkait dengan metode food weighing? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak, boleh? Ya, silakan. Baik, Pak. Kan di slide-nya Bapak tadi kan ada itu kekurangan dari food weighing ini, Pak ya? Ya, food weighing. Coba kamu latihan dulu, food weighing. Weighing. Oke. Di itu, Pak, di bagian beberapa itu responden dapat merubah kebiasaan makan sehari-hari, terutama pada penimbangan yang dilakukan selama beberapa hari. Pak, bagaimana caranya kita supaya responden tidak ini, Pak, supaya kita bisa meyakinkan responden itu agar jujur supaya kita mendapatkan data yang lebih real lagi, Pak. Ya, ini kan ya gimana Christian Oven? Bagaimana cara kita sebagai ahli gizi untuk meyakinkan agar responden jujur, Pak? Oke. Salah satu kelemahan daripada food weighing ini adalah ya responden dapat mengubah kebiasaan makan sehari-hari, terutama pada penimbangan yang dilakukan selama beberapa hari. Ya, maksudnya kalau penimbangannya itu kita lakukan beberapa hari, respondennya tahu, ya ini bisa membuat responden merubah kebiasaan makannya, misalnya karena dia tahu bahwa makanannya sedang diteliti atau ini ya. Tetap langkah yang paling sebenarnya kalau kita melakukan penelitian ya, hal yang paling baik atau hal yang paling tepat untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya ketika kita melakukan penelitian adalah ketika objek yang kita teliti tidak mengetahui bahwa mereka sedang diteliti. Ya. Itu adalah kondisi atau hal yang paling utama untuk mendapatkan kondisi yang sesungguhnya. Karena begini, maksudnya kondisi alamiahnya. Karena kalau seseorang mengetahui bahwa seseorang sedang diamati, maka ya responnya bisa saja dia jujur, ya bisa saja dia mengubah kebiasaan itu dengan maksud-maksud tertentu misalnya kan. Hal ini juga kan ada terdapat kelemahan pada pada metode-metode yang lain, ada kecenderungan lebih meninggi-tinggikan lah, merendah-rendahkan lah, ya kan, meninggikan maksudnya memperbanyak konsumsinya,
melaporkan paling banyak, kemudian atau justru melaporkannya hanya sedikit ya. Sedangkan ini ada kecenderungan mengubah karena dia tahu bahwa dia sedang diamati. Jadi kalau Anda tanyakan bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa responden ini tidak mengubah kebiasaan makannya. Ya, sebisa mungkin dia tidak tahu bahwa kita sedang mengamati daripada atau meneliti atau mengamati ya, sebisa mungkin responden itu tidak tahu bahwa kita sedang mengamati daripada kebiasaan makannya. Contoh sederhananya kalau Anda di pesta, kalau ada orang Anda sedang makan di pesta, kemudian Anda merasa Anda sedang dilihat ketika makan, ya bisa saja Anda menjadi jaim, kemudian makannya hanya sedikit, padahal mungkin Anda makannya sebenarnya banyak. Ya kan? Atau mungkin ketika Anda misalnya ingin menunjukkan kepada seseorang bahwa Anda punya nafsu makan yang baik, ya maka walaupun Anda biasanya makan sedikit, tapi karena Anda tahu bahwa Anda sedang diamati, ya sehingga Anda makannya memaksakan diri untuk makan banyak misalnya, walaupun sebenarnya kebiasaan makan Anda tidak seperti itu, atau maksudnya menghabiskan makanan yang disediakan itu ya. Itu prinsip utamanya. Kalau tadi kata kuncinya, gimana caranya supaya kita tahu atau respondennya bisa menjadi jujur, ya sebisa mungkin dia tidak tahu bahwa dia sedang diamati, karena seseorang yang merasa sedang diamati itu ada kecenderungan dia melakukan reaksi-reaksi tertentu ya. Kalau dia jujur, alhamdulillah, tapi kan kita mengkhawatirkan ada reaksi yang tidak jujur. Ya, sama ketika kuliah ini kan, Anda juga ketika Anda sedang dipantau, ya tentu Anda punya reaksi menunjukkan bahwa Anda sedang antusias. Tetapi kalau Anda tidak sedang merasa diamati atau dipantau, ya reaksinya juga ya mungkin Anda ele-elean misalnya kan, atau Anda kuliah belum mandi misalnya kan, sehingga Anda mematikan kamera misalnya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana reaksi psikologis alamiah manusia ketika dia sedang dipantau. Ya kan, itu kondisi alamiah manusia. Sama, kalau Anda dipantau, Anda rajin sholat misalnya kan, dipantau oleh orang tua Anda rajin sholat, tapi ketika orang tuanya tidak pantau, ya Anda tidak sholat lagi misalnya. Ketika dipantau oleh orang tua Anda rajin ke gereja misalnya ibadah, tapi kalau orang tua sudah tidak pantau, ya Anda menjadi malas lagi misalnya. Itu adalah contoh-contoh kecenderungan bagaimana seseorang memberikan reaksi tertentu ketika dia dipantau atau mengetahui bahwa dia sedang dipantau. Begitu. Begitu, demikian Christian Oven. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau yang mau diklarifikasi, kita diskusi aja. Bapak, Ya, silakan Tresia. ya saya ingin bertanya Bapak. Bapak, pertanyaan saya, jika kita melakukan metode food waging ini di suatu daerah atau di masyarakat, apakah waktu kita berkunjung kepada responden kita itu pada saat jam makannya Bapak atau bagaimana? Ya, baik, Tresia. Jadi tadi prinsip lagi ya. Prinsip daripada food waging itu adalah kita timbang makanan sebelum dia makan, kemudian setelah dia makan, sisanya kita timbang untuk mengetahui berapa makanan yang dia konsumsi. Kan begitu ya, Tresia ya? Ya. Untuk mengetahui berapa jumlah makanan yang dia konsumsi, ya berarti kita kurangi makanan yang dia makan, sebelum dia makan, dikurangi dengan sisanya. Begitu ya? Betul ya, Tresia ya? Ya, Bapak. Oke. Pertanyaannya tadi, Tresia, gimana caranya kalau kita ingin melakukan food waging ke rumah, ke masyarakat ya? Apakah kita berkunjungnya saat dia jam makan, atau seperti apa? Begitu ya pertanyaannya? Ya. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa food waging ini, yang saya sampaikan ini adalah kelebihannya ya.
Food waging ini cocoknya dilakukan untuk tempat-tempat khusus ya, seperti institusi, tempat kerja, perusahaan, atau rumah sakit. Ya, ini adalah keuntungan atau kelebihan daripada food waging. Food waging itu tidak cocok atau kurang cocok kalau kita lakukan di masyarakat luas. Kurang cocok, ini yang saya sampaikan, kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Ya itu tadi salah satu kendalanya, Teresia, kalau Anda ingin melakukan food waging di masyarakat, maka ya kalau Anda ingin tetap melakukan food waging di masyarakat, ya Anda tetap harus melakukan kunjungan wawancara saat dia makan atau saat jam makannya. Gitu kan prinsipnya, tapi ya Anda akan mendapatkan berapa banyak responden ketika Anda harus mengunjungi masyarakat luas itu di jam-jam makannya. Kan pasti Anda hanya akan dapat satu hari, paling Anda hanya dapat satu orang, karena Anda hanya menunggui satu orang untuk sampai dia makan, selesai makan, Anda timbang sisanya. Paling satu hari Anda hanya akan dapat, atau satu waktu makan, Anda hanya akan dapat satu orang atau satu rumah tangga. Karena Anda tidak bisa membelah diri, gitu kan. Kecuali kalau Anda menjadi Naruto, Anda bisa memperbanyak diri. Satu jam makan itu ada 100 Teresia yang mengunjungi 100 rumah berbeda. Ya, sehingga tidak cocok ya untuk masyarakat luas. Tetapi, kalau Anda melakukan food waging ini di institusi pelayanan makanan, saya ulangi lagi, di institusi pelayanan makanan seperti di rumah sakit, di catering-catering perusahaan, atau di panti-panti sosial, atau di asrama, itu kan dapurnya, asumsinya adalah mereka masak itu berasal dari satu dapur. Dapurnya sama, kemudian dapur itu atau catering itu bertanggung jawab menyediakan makanan untuk semua orang atau individu atau konsumen yang ada di institusi tersebut. Jadi kan misalnya kayak di rumah sakit kan makanan itu diolah di instalasi gizi. Di sana makanannya sebelum dibawa ke bangsal-bangsal, ke tempat-tempat perawatan pasien, makanan itu kan sudah terlebih dahulu distandarisasi porsinya. Ada standar porsi. Sudah walaupun misalnya tidak semuanya langsung ditimbang, tetapi orang di rumah sakit itu sudah punya ukuran bahwa nasi satu mangkok, itu ketika dimasukkan di mangkok, itu beratnya misalnya sekitar 150 gram, atau sekitar 100 gram misalnya, satu porsi ya. Itu sudah terstandar itu di rumah sakit seperti itu. Walaupun ketika menyajikan itu mereka sudah tidak lagi naikkan di atas timbangan, tetapi sebelumnya mereka sudah timbang, sudah mereka ukur sedemikian rupa bahwa satu mangkok itu beratnya pasti sekitar 100 gram. Sehingga food waging ini memang cocok kalau Anda lakukan di institusi-institusi penyelenggaraan makanan seperti rumah sakit dan rumah sakit atau tempat kerja yang lain. Oke, gimana Teresia? Jelas Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Bagaimana yang lain? Ada lagi? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, berarti ini dianggap sudah clear ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang Anda perhatikan untuk tugas Anda. Ini tugas Anda. Tugas Anda adalah lakukan penimbangan makanan pada bahan makanan yang Anda konsumsi dalam satu hari. Jadi, silakan Anda timbang makanan Anda selama satu hari yang Anda makan itu. Anda timbang beratnya sebelum Anda makan. Kemudian setelah Anda makan, Anda timbang berapa sisanya. Kemudian Anda isi di dalam formulir food waging. Seperti pada formulir contoh ya. Kemudian Anda lakukan analisis nilai zat gizi yang Anda konsumsi. Untuk diri Anda sendiri ya. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan.
Ini dilakukan beberapa hari, Pak. 1 hari saja. Oh iya. Kasih, Pak. Oke. Anda setelah Anda timbang, sebelum Anda makan Anda timbang, setelah Anda makan Anda timbang sisanya, kemudian Anda perkurangkan, kemudian Anda faktor konversinya berapa, kemudian berat mentahnya berapa, setelah berat mentahnya Anda lakukan analisa zat gizi ya, berapa kandungan zat gizi yang Anda konsumsi ya. Mulai dari energi, karbohidrat, protein, lemak, dan beberapa beberapa mineral mikro yang lain. Untuk analisis nilai zat gizi ini silakan Anda mau gunakan TKPI secara manual boleh. Kalau Anda mau gunakan Nutri-Survey juga boleh, silakan. Bapak, Ya, Bapak saya mau tanya. ya silakan. Bapak kalau seandainya kita makan cemilan begitu harus ditimbang juga, Bapak. Kalau Anda makan cemilan kan berarti habis dong itunya, cemilannya. Itu prinsipnya kalau Anda makan cemilan, Ya. atau Anda makan makanan yang, ini prinsipnya sama dengan recall 24 jam. Kalau Anda makan cemilan, misalnya cemilan itu kan ada 2 juga ya, ada yang pabrik, ada yang misalnya yang cemilan yang Anda beli di pinggir jalan yang kita tidak tahu apa bahannya, kemudian kandungannya apa saja kan? Iya. Ya, kalau Anda makan cemilan pabrik, itu kan kandungan gizinya kan sudah ada di kemasannya. Iya. Ya, Anda tinggal tambahkan saja di situ kandungan cemilan ini, ya kan? Anda tambahkan energinya sudah ada di situ, proteinnya sudah ada, karbohidrat sudah ada, lemaknya sudah ada. Tapi kalau Anda misalnya yang Anda makan adalah cemilan yang Anda beli di pinggir jalan, yang kita tidak tahu, misalnya cemilan di pinggir jalan itu misalnya Pisang goreng. Misalnya pisang goreng. Wah. Ya, kalau pisang goreng itu kan, ya Anda bisa, kalau pisang gorengnya Anda bisa timbang itu. Oh, iya, Anda bisa Bapak. timbang pisang gorengnya. Anda timbang berapa pisangnya, berapa beratnya sebelum Anda makan. Kalau Anda makan habis semuanya, ya berarti 100% tidak ada sisa. Ya kan? Iya. Iya. Kemudian prinsipnya yang lain, bahan-bahan makanan yang kira-kira Anda tidak tahu, ya itu kan sudah ada resep. Tapi harusnya Anda bisa identifikasi kalau Anda makan sesuatu, harusnya Anda bisa identifikasi bahan makanan itu, paling tidak bahan utamanya. Jadi prinsipnya bahan utama daripada bahan yang kelihatan sumbangsinya besar terhadap makanan itu, paling tidak Anda bisa identifikasi. Kalau Anda makan pisang goreng kan mungkin ditambahkan garam di dalam kan, Anda mungkin tidak tahu berapa banyak garamnya, tapi Anda bisa tahu bahwa di dalam itu ada pisang, ada tepung, kemudian ada minyak goreng pasti. Iya, Bapak. Itu sumbangsi kandungan zat gizinya lumayan besar atau lumayan berpengaruh gitu kan. Jadi kalau Anda abaikan itu bisa menunjukkan asupan yang tidak real, tetapi harus Anda masukkan maksudnya. Kalau Anda tidak masukkan berarti itu mengurangi asupan, padahal Anda makannya sekian, tetapi karena Anda tidak hitung bahan yang itu sehingga asupannya menjadi berkurang misalnya. Begitu prinsipnya ya. Ini sama juga dengan ketika Anda melakukan recall 24 jam ya. Kalau Anda recall itu juga kan, itu kan ada tidak menutup kemungkinan Anda makan cemilan. Cemilan itu jangan Anda abaikan, tetapi Anda harus tetap hitung juga. Anda harus tetap pertimbangkan bahwa itu sebagai makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Bisa ya, Nur Hikmah ya? Itu, Bapak. Makasih, Bapak. Oke. Yang lain lagi ada yang mau ditanyakan? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya jelas, tugasnya berarti Anda lakukan ini. Untuk tugasnya itu, Anda isi di formulir ini ya. Anda bikin formulir yang seperti ini ya. Cukup 1 hari saja. Untuk penjelasan lebih detailnya, bagaimana cara menghitungnya dan lain-lain, Anda bisa buka di buku survei konsumsi pangan.
di bukunya PPSDM Kemenkes itu yang di halaman 37 sampai 44 ya. Waktu makannya, hidangan, sisa makanan, jumlah yang dikonsumsi, faktor konversi, Bapak mau bertanya, ya silakan. untuk analisa nilai gizinya untuk zat gizi makro atau untuk semuanya Bapak? Mikro Ya, juga. kalau makro jelas semua ya, karena kan makro itu kan tidak banyak, hanya energi, karbohidrat, protein, lemak ya. Kalau yang zat gizi mikronya, ya silakan Anda pilih saja beberapa zat gizi mikro tertentu saja. Kalau Anda menggunakan TKPI ya, kalau Anda pakai manual TKPI, minimal 5 ya, saya kasih standar minimal 5 jenis zat gizi mikro. Ya, kalau Anda menggunakan TKPI secara manual. Tapi kalau Anda menggunakan Nutrisurvey, itu kan dia otomatis semua ya. Kalau Anda gunakan aplikasi Nutrisurvey, berarti semua dong dia akan muncul semuanya secara otomatis. Tapi kalau Anda menghitung manual secara TKPI, minimal 5 jenis zat gizi mikro. Iya, baik Bapak. Oke. Yang lain? Proses analisis zat gizi itu sama prinsipnya dengan metode-metode yang lain ya. Mau metode recall 24 jam, sama juga dengan food waging ini untuk mengetahui berapa nilai gizi daripada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Buku survei konsumsi pangan yang PPSDM itu sudah punya semua? Sudah punya semua atau ada yang belum punya? Sudah Bapak. Yang filenya, Bapak. Iya, yang filenya, so file. Iya, ada, Pak. Oke. Berarti Anda tinggal lihat itu ya. Nanti tugasnya nanti dikumpul di Siakat ya. Ini nanti PowerPoint-nya saya akan upload di Siakat, sekaligus juga proses absensinya nanti di Siakat ya. Bapak, kapan terakhir dikumpul tugasnya? Terakhir saya kasih waktu saja 3 hari ya, biar Anda tidak punya kebiasaan menumpuk tugas. 3 hari ya dari sekarang, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya. Kan ini cuma 1 hari. Anda bisa latihan membuat ini makanan yang Anda konsumsi dalam 1 hari. Ingat ya, Anda timbang ya. Kalau Anda tidak timbang, ya silakan tapi sebaiknya Anda timbang ini. Sebaiknya Anda melakukan penimbangan supaya Anda punya sense, karena kalau Anda tidak timbang ini, saya akan tahu bahwa dia makan nasinya dia tidak timbang nih. Kalau dia membuat berat yang tidak normal. Saya punya insting melihat nilai-nilai yang tidak normal. Tapi yang jelas prinsipnya Anda bisa lakukan ya. Saya tidak kalau belum punya timbangan tapi sebaiknya Anda timbang ya, sebaiknya Anda timbang beratnya ini. Kalau tidak punya timbangan, diusahakan gimana? Ya kreativitasmu lah. Yang jelas saya ingin melihat bahwa Anda sudah bisa tahu bahwa Anda sudah timbang, sisanya berapa, yang Anda makan berapa, bahannya apa saja, beratnya berapa, nilai gizinya berapa. Ya? Bapak, ya. saya atas nama Ririn mau bertanya. Silakan. Bapak, kalau seandainya kita makan nasi goreng, kan Bapak bilang kalau macam sebelum dimakan dengan sesudah itu harus ditimbang. Nah, kalau macam kita makan nasi goreng tapi habis semua? Ya, sisanya 0. Nggak usah dihitung. Iya, jadi kan kenapa kita harus timbang sebelum dimakan dan kita timbang sisanya supaya kita tahu berapa yang dia makan. Ini kan tadi saya sudah jelasin nih. Berat ini sebelum dia makan, kita timbang dulu dia berapa. Kemudian sisanya berapa. Untuk dapatkan jumlah yang dia makan, Anda perkurangkan ini, yang ini dikurang sisa. Contoh, misalnya kalau nasi goreng 100 gram.
Anda makan habis, berarti sisanya 0. Berat yang dia makan berapa? Berarti beratnya adalah 100. Iya kan? Ini Iya, tadi, Pak. ya ini tadi yang saya contohkan. Jangan Anda pikir, wah ini nasi gorengnya habis, terus apa yang harus saya timbang? Ya, tidak perlu Anda menimbang apa-apa, tetapi sisanya 0, karena tidak ada yang tersisa. Berarti yang dimakan atau yang Anda makan adalah seluruh yang Anda timbang tadi sebelum Anda makan, itu Anda makan semua tuh, 100 berarti. Bapak, mau bertanya lagi. Ya. Kalau seandainya kita makan ikan, kan biasa ada tulang-tulangnya. Itu berat kotornya juga yang ditimbang juga seperti itu, Pak. Iya, Anda timbang dulu sebelum dimakan, toh? Ya. Sebelum Anda makan, sisanya berapa? Ya kan? Sisanya berapa? Kemudian Anda tulis ini kan dia punya sisa berapa kan? Apa yang dimakan berapa kan? Kemudian faktor konversinya, matang mentahnya. Kemudian kan ada, kalau ikan itu kan ada BDD ya, ada BDD-nya. Berarti Anda harus hitung tuh dia punya BDD. Kalau misalnya beratnya sekian, yang dia makan sekian, yang tersisa misalnya adalah, berarti misalnya yang tersisa adalah tulangnya ya? Iya. Ya, berarti yang dia makan ini sudah 100% yang dia makan. Kalau misalnya yang tersisanya adalah tinggal tulangnya. Tapi kalau seandainya yang tersisa ini adalah masih ada dagingnya apa semua, ya berarti kan yang dia makan itu matang mentahnya, itu kita sudah, Anda tetap harus perlu menghitung BDD-nya. Ya kan? Karena yang dia makan tuh. Anda dapat mentahnya, Anda tidak perlu hitung lagi BDD-nya nih. Anda tidak hitung lagi BDD-nya karena ini sudah yang dia makan. Kita menghitung BDD itu untuk mempertimbangkan makanan yang tidak dimakan, ya. Saya ulangi lagi, Anda tidak perlu lagi menghitung BDD-nya karena jumlah makanan yang dikonsumsi ini adalah real yang sudah masuk di mulutnya. Bisa ya? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, misalnya tadi kayak ikannya misalnya berat awalnya itu misalnya 60 ya, 60 gram ya. Setelah dia makan ternyata sisa misalnya tinggal 10. Nah, 10 berarti yang dia makan adalah 50. Ya 50 ini kan semua masuk dalam mulutnya nih. Yang 10 ini misalnya tersisa tulangnya. Jadi yang dijadikan, yang dianalisis adalah berat yang 50 ini. Kita prinsipnya, saya sebutkan prinsipnya dulu ya. BDD itu kita gunakan apabila untuk menghitung bahan makanan tertentu yang sebenarnya tidak dimakan oleh seseorang. Misalnya gini, Anda makan mangga itu kan tidak semuanya mangga Anda makan, tetapi Anda harus buang kulitnya. Ya kan? Sehingga Anda perlu menghitung berapa BDD-nya. Anda tidak memakan biji mangga. Tetapi kalau seandainya yang di sini yang di food waging ini adalah sudah makanan yang memang dia konsumsi yang masuk di dalam mulutnya, ngapain lagi Anda menghitung BDD-nya? Toh itu sudah makanan yang real masuk ke dalam mulutnya. Gitu ya? Mengerti ya maksudnya? Iya, Pak. Iya, Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau bertanya, Bapak. Ya, silakan. Nah, pertanyaanku itu, kayak ikan di situ di langkah-langkah itu kan ada menimbang makanan. Itu yang ditimbang itu pas kayak misalnya sayur toh, sayur habis dimasak, itu yang ditimbang atau nanti yang akan kita makan sudah mau ditaruh di piring? Begitu, Bapak.
yang sudah ditaruh di piring. Jangan Anda timbang dengan panci-pancinya. Tetapi kalau Anda sudah mau timbang makanannya, Anda sudah mau makan, Anda taruh di piring, Anda timbang dulu piringnya, supaya Anda tahu berapa berat isi piringnya. Kalau Anda, misalnya, Anda timbang dengan piringnya, tapi Anda tidak tahu berapa berat piringnya, kan Anda tidak tahu nanti, misalnya contoh berat dengan piringnya 250 gram. Itu dengan piring-piringnya, ternyata sayurnya isinya misalnya cuma 50 gram. Jadi Anda timbang dulu, bukan Anda timbang yang setelah, yang masih di dalam panci, yang mau dimakan ini, yang mau dimakan, bukan ketika ketika sudah dihidangkan ya. Ini nama hidangan, bukan nama masakan ya. Nama hidangan ya. Intinya yang mau dimakan, bukan yang habis dimasak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Biar clear, biar jelas. Masih ada? Cukup? Jelas? Oke. Ini tidak rumit ya. Semakin sering Anda latihan ini yang begini, semakin Anda terampil di dalam semakin Anda bisa memahami, menghayati bagaimana cara mengukur konsumsi daripada seseorang. Clear ya? Ya, Pak. Gimana Menurani? Ada yang mau disampaikan? Iya, Bapak. Gimana? Mau bertanya apa gimana? Tidak, Bapak, tidak. Oke. Oke, kalau begitu sudah cukup jelas? Ada lagi pertanyaan? Oke, clear ya? Oke, clear. Anda ingat-ingat persis ini ya, food waging. Ya, mungkin nanti kita akan praktikum terkait food waging ini. Mungkin juga nanti akan ada ujian praktikum juga terkait dengan food waging ya. Gimana caranya, kemudian gimana cara menghitungnya. Kalau ada yang belum jelas, tidak apa-apa, Anda tanyakan saja. Jauh lebih baik Anda bertanya ketimbang Anda menyimpan ketidakjelasan. Oke, berarti untuk sementara jelas. Kalau ada yang tidak jelas nanti silakan bertanya, tidak apa-apa ya. Silakan bertanya kapan saja Anda bertanya. Anda tidak mengerti, silakan Anda bertanya. Jangan takut bertanya. Oke ya, saya kira kita akhiri kalau begitu. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.